Ustadz Mansur itu nggak ini. Nggak ini sekarang mah udah nggak jadilah. Dulu mah iya sama Ustadz. Dulu mah situ mau beli tapi cuman kan baru hanya uang keseriusan tapi nggak diterusin. Oh gitu. Iya. Ya di sebelah camp itu ya. Sebelah itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Salid Al-Walid. Oke. Darul Mansur Rumpin Bogor sudah diumumkan oleh Yusuf Mansur. Bahkan pendaftarannya pun sudah diumumkan. Kurang lebih sekitar 4 juta, kurang lebih sekitar 5 jutaan lah. Diumumkan oleh Yusuf Mansur sendiri di akun IG-nya mengenai pendaftaran. Namun yang terjadi hari ini berdasarkan penelusuran Pak Darso Arif Bakwama. Saya salut sama beliau ini ya. Perjuangan beliau dalam membongkar kebenaran itu sangat luar biasa sekali, sampai harus masuk ke pelosok-pelosok di daerah Bogor ini gitu. Di sini Pak Darso Arif menemukan fakta bahwa ternyata pembebasan lahan dari Darul Mansur Rumpin Bogor ini yang diumumkan oleh Yusuf Mansur, bahkan pendaftarannya diumumkan oleh Yusuf Mansur, ternyata belum selesai. Dan hari ini Pak Agus sekaligus orang yang mengurus masalah jual beli tanah tersebut kemudian mengatakan bahwa pembayaran tanah tersebut belum selesai gitu, baru sekitar kurang lebih dari apa yang saya lihat di sini. Pak Haji Agus ini menuturkan sekitar 85 juta dan itu sudah beberapa tahun yang lalu gitu, dan sampai hari ini kemudian tidak ada kabar. Bahkan kemudian Pak Agus disuruh untuk menjual saja tanah tersebut gitu. Lagi-lagi di sini kita membuka fakta bahwa Yusuf Mansur ini tidak menepati janji dan kata-katanya gitu. Tanah sudah dibeli, bahkan di situ dia sudah membangun bangunan, di mana kata Pak Agus bahwa seharusnya tanah yang belum selesai pembayaran harusnya belum ada pembangunan. Namun di situ pihak Yusuf Mansur sudah keburu-buru atau terburu-buru membangun bangunan gitu, dan bahkan di sini mengumumkan pendaftaran untuk pesantren Darul Mansur Rumpin Bogor ini. Di sini saya bacakan ya. Ini ditulis 16 Maret di IG Yusuf Mansur. Kurang lebih seperti ini saya tampilkan di layar video ini. Masih ada waktu untuk daftar dengan harga dan biaya 4,9 juta untuk SMP dan SMA boarding di Darul Mansur Wanayasa Purwakarta dan Darul Mansur Rumpin Bogor. Artinya memang ada ya. Udah termasuk biaya uang masuk, uang gedung SPP 1 tahun, asrama 1 tahun sebelum 27 Maret atau terakhir 26 Maret 2012. 27 Maret sudah dengan informasi harga biaya baru, maaf ya. Beruntung ayah bunda yang daftar di awal, alhamdulillah. Doain rapatnya pimpinan dan pengasuh nggak jadi naikin biaya, hehehe. Rencana jadi mungkin start 27 Maret jadinya 7 juta pendaftaran untuk cabang Darul Mansur Wanayasa. Ini saya bacakan teman-teman ya. Saya bacakan sedikit dari Toibah, tabloid Taibah ya, taibah.com ya ini. Sepanjang Februari hingga Maret yang baru lalu, Yusuf Mansur gencar mempromosikan 2 cabang baru pesantren miliknya. Pertama di Wanayasa Purwakarta, Jawa Barat. Kedua di Rumpin Bogor, Jawa Barat. Dalam promo-promonya, Yusuf Mansur mengatakan kedua cabang pesantrennya yang bernama Darul Mansur ini sudah menerima pendaftaran santri baru, hanya 5 juta rupiah. Begitu biaya yang diminta Yusuf Mansur untuk santri baru. Uang itu sudah termasuk biaya uang masuk, uang gedung SPP, dan uang asrama 1 tahun. Tadi teman-teman saya sudah perlihatkan ya, akun IG dari Yusuf Mansur, ada fotonya di sana Yusuf Mansur dalam kurung official. Entah mungkin sekarang dia rubah menjadi Yusuf Mansur New. Yang jelas di sini screenshot saya dapat dari taibah.com. Ini ditulis kurang lebih sekitar tanggal 28 Mei 2021. Judulnya Yusuf Mansur gencar promosikan Darul Mansur, begini keadaannya. Yang saya mau pertanyakan di sini, bagaimana mungkin Yusuf Mansur mengumumkan pendaftaran Darul Mansur untuk di sini, yang saya pertanyakan untuk Bogor ya, Rumpin Bogor. Sementara masalah pembebasan lahan, bahkan bangunannya pun sudah reot. Nanti saya akan tampilkan video penelusuran dari Pak Darso ke lokasi, langsung ke lokasi ya teman-teman. Jadi kita tidak hanya sekedar mengumbar narasi di sini, tapi ada fakta. Dan tujuan kita apa? Ini kemudian bagaimana nasib-nasib dari orang-orang. Semoga saja belum ada yang mendaftar untuk Rumpin Bogor ya. Tapi kalau misalkan ada gitu, bagaimana nasib-nasib dari uang-uang mereka gitu, orang-orang tua yang sudah mendaftarkan anaknya
dan menyetorkan sejumlah duit kurang lebih sekitar 4.900.000 atau 5 jutaan lah untuk Darul Mansur Rumpin Bogor. Bagaimana nasib mereka sementara pesantren saya kemudian tidak ada gitu loh. Dan yang kedua yang saya mempertanyakan, bagaimana mungkin seorang Yusuf Mansur mengumumkan pendaftaran sementara bangunannya saja belum jelas, tanahnya saja belum jelas gitu, belum beroperasi. Bagaimana diumumkan pendaftaran gitu? Duitnya mau digunakan kemana? Oke teman-teman, nanti juga saya akan tampilkan foto-foto dari penelusuran Pak Darso, dan ini kita simak videonya bersama-sama. Darul Mansur yang setahun yang lalu saya kesini, ada spanduknya, ada balihonya. Sampai 1 tahun kemudian tidak ada apa-apa, makin tidak jelas. Bangunan itu memang sudah ada dari awal, dari sejak tahun yang lalu sudah ada. Hari ini tidak ada apa-apa. Oke, jadi kita lanjut lagi. Sip. Itu tadinya ada semacam fondasi tembok, tapi sekarang sudah ditumbuhi oleh rumput. Dan jadi RW di sini udah berapa lama Kang Dadan? Jadi RW sih paling 5 bulanan lah. Oh, belum lama. Kalau jadi RT itu udah 2 periode emang. Berapa tahun semua tuh? Itu pertama 3 tahun, yang kemarin 5 tahun. 8 tahun ya? 8 tahun jadi RT. Kang Dadan jadi RT sebelum ini dibeli Yusuf Mansur? Ya, Sebelum ya? Sebelum dia beli ya? Ya, Jadi sebelum. sekarang yang beli Yusuf Mansur Kang ya? Ah, Dia belinya tahun berapa nih Kang, yang Kang Dadan ingat? hampir 2 tahunan berarti tahun Oh, belum lama. belum lama. Belum lama. Berapa luas ini dibeli sama dia? Ini 4.500 atau 4.500-an. 4.500 meter. Ya, Lumayan luas. ya, luas. Semeternya berapa nih Kang Dadan? Kalau di sini sih kalau kemarin-kemarin 150-100.000 per meter. Per meter. Jadi waktu itu Yusuf Mansur beli 100.000. 100.000 ya. 4.000 ya, lumayan ini. Kalau yang sebelah sini berapa? Kalau yang di sini udahlah di bawah 100.000. Ya jadi ya. Nanti saya baca contohnya dua pergi gitu kan. Iya, iya. Kalau waktu Yusuf Mansur beli pertama, dia niatnya buat apa nih? Ini katanya buat yayasan, yayasan santri katanya. Pesantren. Untuk pesantrenan rencananya. Waktu beli itu dia sendiri yang beli datang sini. Sama Pak Haji Agus yang punya wilayah sini lah, maklar tanahnya. Oh, Pak Haji Agus. Abangnya kepala desa. Pak Sidik. Pak Haji Sidik. Oh, abangnya. Jadi 4.000 meter lumayan juga tuh. Jadi katanya mau buat pesantren gitu. Iya, buat pesantrenan. Terus sudah jadi pesantrennya nih. Ini katanya ada kendala. Naon kendalanya Kang? Oh ya, kurang terang saya. Yang Kang Dadan dengarnya itu apa tuh Kang Dadan? Katanya lagi ada masalah di kotanya sama Yusuf Mansurnya, sama Pak Hajinya. Oh, Pak Haji. Pak Haji Yusuf Mansur. Oh, Pak Haji Yusuf Mansurnya bukan sama Pak Agusnya bukan? Bukan. Oh, katanya Yusuf Mansur punya masalah ya. Ah. Ini udah milik dia sendiri atau masih belum lunas katanya pembayarannya juga. belum Iya, lunas? masih belum lunas. Bayar ke Ke yang punyanya yaitu Haji Agus lah, yang saya Haji tahu. Yang saya tahu yang punya ini Haji Agus. Tahu Haji Agus beli dari siapanya? yang penting Haji Agus ya. Haji Agus. Belum lunas. Belum lunas. Belum lunasnya banyak apa sedikit? Sedikit lagi rupanya. Oh, gitu ya. Kemarin ya, paling seperempatnya atau setengahnya gitu. Pokoknya belum lunas aja lah. Pokoknya belum Dari 2 lunas. tahun yang lalu ya. Iya. Kang Dadan kenapa dia beli tanah sampai ke sini, Kang? Tahu buat akses, tahu Oh. gimana ya. Orang kota mah biasa buat simpan Biasanya ya. buat simpenan. Iya. 4.000 ya lumayan juga ya. Iya. Tuh, gitu. Jadi yang sekarang yang nungguin siapa nih, Kang? Yang nungguin ini yang ngurus Haji Agus masih. Masih tetap Haji Agus ya? Kemarin juga udah ditawarin sih, udah banyak yang lihat mau dijual lagi Sama? sama Pak Haji Agusnya. Udah koordinasi sama anak buahnya Pak Yusuf Mansur, katanya dia suruh dijual lagi karena belum ada pelunasan gitu. Oh, jadi Yusuf Mansur sudah setuju Nah, supaya Pak Haji Agus
dipersilakan. Persilakan menjual lagi lah. Menjual lagi. Yang penting uang yang udah masuk dikembaliin lagi. Oh gitu. Kang, itu bangunan apa sebenarnya Kang? Itu rencananya buat pesantrenan, buat santri-santri. Yang bangun siapa tuh Kang? Itu orang sini, orang Cidokong. Bukan Yusuf Mansur yang bangun. Iya, yang bangun Yusuf Oh, Mansur. bangun Dananya dari ya. dia. Itu borongan katanya 200 juta. Oh itu. Ya. Udah ada yang nempatin belum itu? Belum, masih kosong. Jadi waktu begitu selesai dibangun terus begitu aja. Iya. Oh gitu. Kalau Kang Dadan dengan Pak Haji Agus itu dekat. Dekat sih, satu profesi. Dia kadang-kadang suka kalau ada yang beli tanah atau jual tanah, kita bebarengan lah. Oh, dengan Kang Dadan. Berarti masalah itu pasti Kang Dadan juga tahu ya. Cuma tahu ini mah cuma tahu cerita doang. Iya, dari dia maksudnya Dari dia doang, nggak ikut andil Gabung keuangan lah, gitu. ya. Kalau Pak Agus di mana rumahnya? Di Bedeng yang mau perapatan yang mau masuk sini, ada kan material di situ. Dia mah lurus. Kalau kita masuk ke sini dekat material, kalau dia agak lurus di situ. Semua orang tahu ya. Semua orang tahu udah. Pak Haji Agus namanya. Haji Agus. Sekarang ada nggak dia? Ada, setiap hari juga ada. Di rumah ya? Iya. Kalau nggak di rumah paling ke dia ke sini. Oh, dilihat ini ya. Jadi Yusuf Mansur sudah mempersilakan Haji Agus untuk Menjual kembali. Yang penting dikembaliin lagi uangnya Haji Yusuf Mansur. Oke. Kang Dadan, atur nuhun. Sudah terima saya begitu. Ustadz Yusuf Mansur itu Pak Agus Ya, cuman Ustadz Mansur itu nggak ini. Enggak ini sekarang mah udah enggak. Nggak jadilah. Dulu mah iya sama Dulu Ustadz mah Mansur situ kesini. mau beli, tapi cuman kan baru hanya uang keseriusan, tapi nggak diterusin. Oh gitu. Iya. Iya di sebelah Ya, itu ya. sebelah itu ya, yang sebelah yang mau sekarang pameran itu. Iya iya. Pak Agus itu punya Yusuf Mansur itu berapa hektar luasnya itu Pak? Cuman 4.900. 4.900. Iya. Itu tahun berapa Yusuf Mansur bawa beli itu Pak Agus itu? Tahun 2018. Berarti belum lama Pak ya? 3 tahun ininya. Belum. 2 tahun. 2 tahunan. Buat apa rencananya tadi itu? Rencananya buat pesantren. Tapi nggak jadi ya Pak Agus ya? Nggak jadi. Karena tidak Karena ke satu ya pembayarannya udah gagal, keduanya ya udah nggak jelas gitu. nggak jelas ya. Jadi sekarang tanah itu kembali ke Pak Agus lagi. Kembali lagi, emang dia mau nggak punya surat apa-apa, baru kwitansi bikin ini doang, tanda jadi, tanda keseriusan lah. Oh, tanda keseriusan. Cuman udah lama sekarang, udah Jadi terawat. Sudah nggak terawat, berarti sekarang menjadi milik Pak Agus lagi. Iya, kembali lagi. Kembali lagi ya. Saya kemarin ke sana, kata saya gini, Pak, maaf. Ketemu Yusuf Mansur ya? Enggak, sama ininya kan sama direkturnya Widi. Iya. Kata Widi saya namanya. gini, ya Pak, kalau mau diterusin satu, kalau nggak mau diterusin, nggak apa-apa. Iya. Iya, kalau gimana lagi saya katanya, ke satu uangnya nggak ada, ke Yusuf Mansurnya juga udah nggak jelas, gitu. Uang saya itu kata Pak Widi. Pak Widi. Iya. Pak Widi. Katanya kalau mau dijual jual aja. Oh, Silahkan. disilakan kepada. Ya, cuman nanti katanya uang saya ya kembali nanti seberapa, terserah Pak Haji itu yang ini katanya. Iya. Yang itu mah yang dari kena bangunan itu risiko saya. Katanya. Kan ada bangunan dia. Bangunan bambu ya. Iya. Itu punya Yusuf Mansur. Iya, dia yang bangun. Iya. Dia yang bangun kan saya emang nyuruh. Dia yang bangun. Iya. Emang boleh itu baru bayar tanda keseriusan saja terus langsung bangun itu? Nggak boleh, kata saya jangan. Harusnya nggak boleh. Nggak boleh, pelaturan kalau jual beli nggak boleh. Tapi itu langsung dibangun dia. Langsung dibangun. Nanti saya beresin, katanya saya bayar. Tapi Marah katanya kan dia enggak. yang punya tanahnya. Habisnya belum apa-apa. Ya jual aja mereka. Pak Haji katanya gitu. Suruh Nanti jual. kembali lah. Nah, itu kan ada fondasi, fondasi tembok itu. Iya Pak. itu. Iya. Itu dibangun dia juga. Enggak kan pendasi mah itu mah Punya. menjaga itu aja. Oh. Menjaga longsor. Oh, tapi Menjaga tanah bangunan. Kalau bangunan kan nggak ditembok. berarti tanah itu menjawab itu memang tanah langsung punya Pak Agus atau yang Iya. orang? Oh, langsung. Alhamdulillah. Langsung punya saya itu mah 4.000 ya? 4.900. 4.000. Hampir 5.000 kurang sedikit. Oke. Pak Agus kalau sekarang kalau mau Pak Agus mau lepas berapa itu, Pak? Bukannya harganya bukan mau lepas ya? Iya. Pasarannya. Tanya heula. Sekarang pokoknya ini mah harusnya ada 200.000 per Per meter. meter. Waktu Yusuf Mansur beli berapa duit itu?
kurang 5.000 berarti 95. 95 ya. Dia bayar cuma sedikit. Iya dulu kan. Iya. Iya. Tanda keseriusannya Tanda berapa? keseriusannya baru udah 85. 85 juta. Mm-mm. Hilang aja gitu. Enggak, jadi gini Iya. maksudnya terserah Pak Haji katanya mau mulangin berapa. Oh. Kalau memangnya udah dijual mah. Gitu. Oh, berarti tunggu dijual dulu. Dijual dulu. Laku Kata baru. saya gini Pak, kalau ini nggak dijual dulu, gimana mau mulanginnya? Seharusnya ini udah angus. Iya. Kalau menurut undang-undang. Iya, iya. Emang benar nggak pakai surat perjanjian, tapi kan ini udah kelamaan, ada banyak saksi. Iya, iya, iya. Kata saya gituin. Satu, Bapak kan belum punya surat. Kedua, Bapak saya nggak nyuruh ngebangun. Iya. Ketiga, kenapa ini tanah belum diberesin? Udah bangun. Udah dibangun. Kata saya juga jangan kan dulu juga, jangan dibangun dulu Pak. Gampang ngebangun mah kalau udah beres tanahnya baru bangun. Ini bangun aja. Langsung bangun, itu urusan saya katanya nanti juga saya selesaiin masalah tanah mah ya lagi itu. Akhirnya gimana? Cuma orang dia. Saya tegur malah ya terserah Pak Haji katanya. Masih Pak Haji, masih Pak Agus itu. Iya, terserah Pak Haji Agus itu makanya mau dijual silakan kembali lagi sama Pak Haji Agus gitu tadi ya. Di lokasi sebelah situ, nah dekat-dekat situ masih ada juga lokasi yang Pak Haji. Ada, cuman ke sini ke kiri. Iya. Kalau ke atas kan ini apa tanah garapan. Iya. Kalau ke atasnya. Ini ke pinggir. Pak Teddy Bin. Jadi bisa ke kanan, ke Ada kiri bisa. kayunya. Pak dulu itu ada spanduk sekolah Yusuf Mansur di sebelahnya tuh. Iya, Itu juga termasuk. iya itu yang sebelah itu doang. Oh, itu loh ya. Iya, itu. Nggak ada lagi. Iya. Emang sekolahnya mah di sini tadinya mau bikin yang ini mah itu mah buat Di dosen. Bosco di sini. Oh. Itu khusus dosen katanya kata dia. Ya. Yang 21 hektar itu. Sip. Kalau yang 21 hektar itu buat sekolahan. Yang di sini. Sekolahnya si Yusuf Mansur juga. Iya. Iya, Kalau itu buat dosennya. Oh, kalau di sini tanahnya dia jadi. Iya. Udah di DP-in. DP-in aja. Udah di uang DP-in, keseriusan ya. mah belum, baru 1 M lah lebih. Itu uang keseriusan aja. Iya. Tapi kan 17 orang yang punya tanahnya. Yang punya 17 orang. 17 orang. 21 hektar. Waduh. Dia udah bayar 1 miliar. Iya, 1 M. Cuma dicicil gitu. Misalnya 2 bulan kasih 50 juta. Tapi yang punya tanah itu 21 orang. 17 orang. 17 orang. 17 orang 21 tanahnya hektar. satu. 21 hektar. Itu sekarang dia diapain tuh, Pak? Enggak ada apa-apain, emang tanah kosong. Duluan mana? Duluan di Lewobanto apa ya duluan? Bareng. 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 Jangan-jangan nasibnya sama aja kayak itu tuh. Ya sama. Oh, benar. Oh, Sama. iya. Tapi yang punya tanah gini, Pak Haji, ini Udah pada gimana? meninggal orangnya. Udah ada yang meninggal. Iya. Udah meninggal orangnya. Kata saya. Dulu kan saya udah minta uang waktu dia di rumah sakit. Kenapa nggak dilaksanain minta uang? Ya habis ditelepon sama saya nggak diangkat, di SMS nggak dibalas. Itu maksudnya telepon Yusuf Mansur itu. Iya di Oh, grup, Di grup. Di grup. Oh, bikin grup. bikin grup. Iya. Luar biasa ya penuturan dari Pak Haji Agus ini, bahwa ternyata selain tanah yang diurus oleh Pak Haji Agus yang sekitar 4.900 meter persegi, ternyata ada juga tanah yang dibeli oleh Mansur dengan waktu yang bersamaan sekitar 21 hektar dan baru dia bayar sekitar 1 M. Itu pun dia bayar dengan cara dicicil. Teman-teman, saya mau kasih tahu teman-teman bahwa nilai inflasi uang di negeri kita ini luar biasa ya. Kalau misalkan orang membeli tanah dengan nilai yang sebanyak itu, yang luar biasa nilainya fantastis, dan ini ada 17 orang dibayar dengan cara seperti itu, maka lambat laun nilai uang itu akan berkurang, teman-teman. Jadi kalau sampai bertahun-tahun, saya harap orang-orang ketika kalian yang ada hubungan dengan masalah tanah itu, sebaiknya kalian tarik dan urus bener-bener. Kalau bisa dijual ke orang lain saja gitu, daripada dibuat seperti ini gitu loh. Jadi dia beli tanah seluas itu dan dia DP hanya seberapa gitu loh. Seberapa gitu. Belum lagi kata ibu dari entah ini siapa gitu, ada suara ibu-ibu di samping dari Pak Haji Agus ini mengatakan bahwa sebagian sudah meninggal gitu loh. Terus bagaimana mau diurus seperti apa gitu? Yusuf Mansur yang selama ini kita kenal orang yang punya duit, katanya orang yang punya duit,
Ya memang stick and stick itu, saya mendapat informasi bahwa stick and stick itu sekitar 3-5 miliar pemasukannya. Ya saya kurang tahu seperti apa lah, yang jelas saya mendapat info 3-5 miliar gitu. Entah sebulan, entah setahun, saya juga enggak tahu pasti gitu. Yang jelas saya mendapat info seperti itu gitu. Dan kalau dilihat dari situ, dari berbagai perkataan Yusuf Mansur di media sosial segala macam ngomongin duit miliar-miliar, namun membeli tanah orang dengan cara seperti itu gitu loh. Semakin hari, bulan berlalu bulan, apalagi berlalu tahun, uang itu nilainya berkurang gitu loh teman. Jadi yang tadinya harganya sekian, dibayarkan di tahun berapa itu jadi murah gitu, hitungannya jadi murah, nilainya jadi berturun gitu, nilai uangnya jadi berturun, jadi turun gitu loh. Jadi modus apa lagi gitu loh. Seharusnya kan tinggal dibayar lunas aja selesai gitu. Paling lama jangka waktunya berapa bulan? Ya kalau bisa jangan sampai setahun lah. Kalau sampai bertahun-tahun ya betul keputusan yang diambil oleh Bapak Agus kemudian menjual ke orang lain gitu loh. Menjual ke orang lain daripada kemudian dia DP. Dia bayar tanah 4.900 meter. Baru DP 85 juta. Sudah berapa tahun kemudian sampai sekarang belum ada kejelasan. Belum lagi ditambah dia sudah membangun bangunan gitu. Apalagi dia sudah mengumumkan di media sosialnya bahwa pendaftaran untuk pesantren Darul Mansur di Rumpin Bogor. Luar biasa memang orang ini, luar biasa. Jadi kalau orang-orang yang melihat video ini, sebaiknya kalau kalian mau berurusan dengan Yusuf Mansur, sebaiknya mikir-mikir gitu loh. Mikir-mikir, karena sudah banyak kan video yang kita munculkan bahwa ada beberapa hal yang kemudian bahkan banyak hal dari berbagai bidang Yusuf Mansur kemudian seperti ini selalu bermasalah gitu loh dengan orang-orang yang dia dengan urusan-urusan yang dia buat gitu loh. Jadi sebaiknya kalau memang mau ada urusan dengan Yusuf Mansur atau punya tanah atau apapun itu, mau investasi atau apa segala macam, sebaiknya mikir dulu. Masih banyak tempat lain yang lebih kredibel gitu ketimbang harus berurusan dan kemudian membuat masalah baru lagi gitu loh teman-teman. Oke, cukup sekian dari saya. Sekali lagi saya katakan kepada teman-teman bahwa niat kami membuat video ini tidak lain dan tidak bukan untuk mengingatkan gitu. Sudah banyak korban-korban gitu, sudah banyak. Ada ribuan korban-korban. Dari pengakuan Yusuf Mansur sendiri yang dia buat di dalam videonya, entah itu benar apa enggak, karena sampai sekarang pun kita minta untuk data yang dia munculkan itu diaudit, sampai sekarang pun tidak ada jawaban gitu. Dia bilang sudah mengembalikan sekitar 2.000-an lebih, 2.400 kalau tidak salah. Kalau taruhlah kita percaya itu, berarti kan memang orang-orang yang bermasalah dengan Yusuf Mansur ini banyak gitu loh teman-teman. Jadi tujuan kita membuat video ini dan terus menerus karena sampai sekarang masalah ini belum benar-benar mencuat gitu loh, dan agar orang lain kita bisa mengingatkan orang lain agar pikir pikir dulu sebelum berurusan dengan orang ini gitu. Tidak lain dan tidak bukan untuk mengingatkan itu apa untungnya saya gitu mengkritik seorang Yusuf Mansur gitu. Kalau bukan selain mengingatkan kepada teman-teman agar berhati-hatilah dalam berbisnis gitu. Orang yang kalian kenal seperti Yusuf Mansur saja sekarang kenyataannya seperti ini kan, apalagi yang lain gitu. Masih banyak orang-orang baik di luar sana gitu. Gitu. Jadi sebelum Anda berinvestasi, sebelum Anda mau menjual beli apa segala macam, berjual beli ataupun sedekah segala macam, jangan kemudian terlalu mengagung-agungkan salah satu tokoh gitu sampai kemudian lupa dengan cara berpikir yang sehat gitu. Teman-teman, cukup sekian video dari saya. Saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos.